terkait pelayanan informasi obat. Memang pelayanan informasi obat di puskesmas sudah jalan. Di sini kita mengoptimalkan dengan menggunakan media-media edukasi seperti video, leaflet dan poster. Jadi sebelum saya melakukan sosialisasi, terlebih dahulu kita melakukan pretest dan post-test untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Baik, saya akan memainkan lembar pretest. Baik, saya akan melanjutkan sosialisasi. Jadi tujuan melakukan sosialisasi ini supaya semua peserta di ruangan apotek bisa berkontribusi terhadap optimalisasi pelayanan informasi obat kepada pasien. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai obat, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan dan menunjang penggunaan obat yang rasional. Jadi di sini saya memilih tema Dagusibu untuk kegiatan sosialisasi. Apakah rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengar istilah Dagusibu? Biasanya di apotek ada banner Dagusibu. Sudah. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan. Apa itu Dagusibu? Dagusibu merupakan singkatan dari Da, dapatkan, Bu, gunakan, Si, simpan, Bu, buang obat dengan cara yang benar. Jadi nanti kita akan melakukan sosialisasi kepada pasien mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka masyarakat perlu meningkatkan pemahaman untuk menggunakan obat dengan baik, yaitu dengan prinsip Dagusibu, yaitu mendapatkan obat dengan benar, menggunakan obat dengan benar, menyimpan obat dengan benar, dan membuang obat dengan benar. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Jadi untuk mendapatkan obat dengan benar itu harus di tempat yang resmi, misalkan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat berizin. Selanjutnya, sebelum kita memperoleh obat-obatan, jadi kita harus mengetahui dulu penggolongan obat. Untuk yang obat bebas itu ditandai dengan ada lingkaran berwarna hijau dengan garis tepinya berwarna hitam. Untuk obat bebas terbatas, lingkaran warna biru dengan garis tepinya warna hitam. Untuk obat keras itu lingkaran warna merah dengan huruf K di dalamnya dan garis tepi hitam. Untuk narkotika lingkaran ada simbol plus di dalamnya, lingkaran warna merah. Untuk obat bebas lingkaran warna hijau tepi hitam itu dapat dibeli bebas di semua pelayanan kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, klinik maupun di toko obat berizin. Contohnya seperti Nudiata, paracetamol, dan silbantasida. Untuk obat bebas terbatas golongan simbol warna biru, contohnya seperti CTM, Wood, sama di Colgate, itu dapat juga dibeli di semua pelayanan kefarmasian dan disertai dengan peringatan. Kemudian untuk obat keras dengan ada huruf K di dalamnya, dan ini tidak boleh dibeli, hanya boleh dibeli di apotek, rumah sakit, klinik, dan tidak disediakan di toko obat. Jadi di toko obat hanya obat bebas dan bebas terbatas. Contohnya seperti Asparazolam maupun amoxicillin, dan ini harus menggunakan resep dokter. Narkotika lambangnya plus dan harus menggunakan
disediakan di toko obat. Jadi hanya disediakan di apotek, klinik, rumah sakit dan puskesmas dengan menggunakan resep dokter, contohnya seperti obat batuk kodein. Prinsip yang kedua itu gunakan obat dengan cara yang benar. Jadi untuk sebelum kita minum obat, kita harus memperhatikan dosis, aturan minum dan lama penggunaan obat. Untuk dosis itu adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Misalkan amoxicillin 500 mg. Jadi kita harus memperhatikan dulu sebelum kita menggunakan obat. Misalkan diresepkan untuk kita 500 mg, yang dikasih 200 mg. Jadi kita harus mempertanyakan. Jadi harus ada aware dari setiap pasien. Kemudian yang kedua, misalkan untuk sendok makan takarannya itu 15 ml, untuk sendok teh 5 ml. Ini yang harus kita edukasikan kepada pasien. Selanjutnya untuk aturan minum 3x1. Kan biasanya kita edukasi ke pasien 3x1 pagi, siang dan malam. Seharusnya 3x1 itu setiap 8 jam. Untuk 2x1 setiap 12 jam dan untuk 1x1 setiap 24 jam. Dan untuk aturan minum sebelum makan itu saat perut kosong atau setengah sampai 1 jam sebelum makan. Untuk yang bersama makan atau sewaktu makan itu pada saat makan atau setelah makan suapan pertama. Untuk yang sesudah makan itu maksudnya saat lambung terisi makanan, yaitu sampai selesai makan sampai setengah jam setelah makan. Kemudian untuk lama penggunaan obat juga kita harus memperhatikan, misalkan seperti penyakit TBC itu kan penggunaannya 6 bulan, maka kita harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalkan kayak antibiotik harus dihabiskan dengan waktu sudah sembuh, sudah kita hentikan, itu kita harus edukasikan kepada pasien. Selanjutnya beyond use date obat. Beyond use date ini maksudnya batas penggunaan obat setelah obat tersebut diracik atau setelah kemasan primernya dibuka. Jadi BUD itu berbeda dengan ED. Kalau ED tercantum di kemasan obat, sementara BUD tidak tercantum. Jadi ini adalah peran dari kita sebagai farmasis untuk menentukan BUD dari suatu produk. Untuk puyer atau kapsul itu BUD-nya 25% dari sisa expired date obat. Selanjutnya untuk BUD sirup, emulsi atau suspensi itu tidak lebih dari 14 hari setelah kemasan dibuka atau setelah tutup botolnya dibuka. Untuk yang tetes mata ataupun tetes telinga, ini tetes mata yang multidos yang seperti Rico kan itu 28 hari. Untuk tetes mata mini dos yang seperti pesawat itu 3 kali 24 jam atau 3 hari. Untuk yang sirup kering antibiotik tidak lebih dari 7 hari setelah kemasan primernya dibuka. Untuk sediaan topikal seperti gel, krim maupun pasta itu tidak lebih dari 30 hari. Untuk insulin 28 hari pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius setelah kemasannya dibuka, tutup botolnya dibuka. Kemudian ini juga bijak menggunakan antibiotik. Jadi kita harus mengedukasikan kepada pasien terkait penggunaan antibiotik. Apa sih antibiotik? Antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi penggunaan antibiotik yang tepat itu hanya menggunakan dengan resep dokter, tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu, dan jangan memberi sisa antibiotik yang diresepkan kepada kita untuk orang lain. Bila demam, batuk, dan pilek itu tidak perlu antibiotik, cukup istirahat, makan makanan bergizi, dan apabila sakitnya lebih dari 3 hari baru kita menghubungi dokter. Jadi jangan nunggu 1 hari dan minum antibiotik. Bahaya jika kita minum antibiotik tidak tepat, tidak benar, itu dapat menurunkan kemanjuran dari antibiotik dan dapat meningkatkan resistensi antibiotik. Apa yang dimaksud dengan resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi
antibiotik. Jadi antibiotik bukan mati malah IHE. Jadi ini kondisinya kalau misalkan udah resisten. Jadi prinsip yang selanjutnya itu simpan obat dengan benar. Jadi sebelumnya kita harus baca aturan penyimpanan di kemasan obat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, jauhkan dari sinar matahari langsung, dan simpan dalam kemasan yang asli dengan etiket yang masih lengkap. Selanjutnya buang obat dengan cara yang benar. Obat seperti apa sih yang harus dibuang? Adalah obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa, obat yang sudah rusak, label pada obat sudah tidak terbaca lagi, dan obat dengan BUB-nya sudah habis, sudah habis masa BUB. Untuk cara pemusnahan obat secara umum, itu pisahkan obat dari kemasan. Kalau kita langsung melihat video tutorial pembuangan obat dengan cara yang benar. Jadi untuk sedia tablet dikeluarkan dulu isi dari kemasannya. Kemudian dihancurkan. Selanjutnya dicampur dengan tanah supaya tidak disalahgunakan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik. Masukkan ke dalam plastik, lalu dibuang ke tempat sampah. Untuk persediaan sirup yang bukan antibiotik, dihilangkan dulu labelnya, kemudian dilarutkan dengan air, lalu dibuang ke dalam kloset. Kemudian botolnya dimasukkan ke dalam plastik, lalu dibuang ke tempat sampah. Untuk sirup antibiotik ini tidak boleh kita buang sembarangan. Jadi kita harus hilangkan labelnya. Kemudian isinya dicampur dengan tanah. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibuang ke tempat sampah. Untuk sediaan topikal seperti krim salad ganja, dikeluarkan dulu isinya. Kemudian dicampur dengan tanah. Kemudian kemasannya digunting. Lalu dibuang ke tempat sampah. Jadi kita di sini melakukan sosialisasi kepada pasien menggunakan nanti media edukasi berupa video edukasi dari situ, sama leaflet dari situ nanti kita bagikan kepada pasien. Dan di sini saya mengharap semua peserta ikut berkontribusi terhadap optimalisasi dari pelayanan informasi obat kepada pasien. Cukup sekian sosialisasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oh ya, obat. Ini kan mau tanya, jadi kan selama ini pasiennya tahunya minumnya pagi, siang, malam kan. Jadi untuk sekarang kita bilangnya minum obat per 8 jam. Ya, setiap 8 jam kalau bisa kita jabarkan lagi. Misalkan pasiennya minumnya di jam makan paginya biasanya jam berapa? Jam 8. Nanti kita kalkulasikan jam 8 sebenarnya
jam berapa. Kemudian setiap jam 8 tuh jam berapa. Jadi pastinya diingat kalau misalkan kita yang kasih tahu. Karena kan tiap orang makan paginya beda-beda. Ada jam 7, ada jam 8. Udah, makasih banyak teman-teman sekalian. Jadi untuk mengevaluasi sosialisasi yang sudah saya berikan, maka di sini saya akan memberikan lembar poster untuk dijawab.